俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan pada One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1084. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter kali ini, kita mendapatkan color spread yang berisikan beberapa karakter wanita dalam manga One Piece sedang bermain di air terjun. Dan chapter 1084 kali ini berjudul Percobaan Pembunuhan Ternobito. Dari awal chapter kita langsung mendapatkan cerita tentang kelanjutan kejadian di Marijoa. Terlihat di sana, Sabo telah menumbangkan beberapa penjaga dengan kekuatan Mera Meranomi miliknya. Lalu dalam perjalanan itu, Sabo pun bertemu dengan Jewelry Bunny, di mana mereka ternyata telah saling mengetahui nama satu sama lain. Hal ini dikarenakan Bunny mencari tahu tentang organisasi tempat ayahnya berada, yakni pasukan revolusioner. Di sini Bunny juga mempercayakan ayahnya untuk dibawa ke tempat aman oleh Sabo dan kawan-kawan. Kemudian sambil berlari, Sabo memberikan kunci para budak yang telah diambil kepada Karasu. Sambil memberikan itu, Sabo berkata, "Misi sudah sukses. Berikan kunci-kunci ini dan katakan pada Morley untuk selamatkan Kuma dan yang lainnya." Lalu langsung kembali ke markas secepatnya setelah semuanya selesai. Di sini Sabo juga mengatakan bahwa masih ada hal yang harus ia lakukan. Jadi Sabo akan menyusul pasukan revolusi yang akan pergi terlebih dahulu. Lalu Sabo bertanya kepada Bonnie tentang rencana Bonnie selanjutnya. Bonnie pun menjawab bahwa ia akan pergi ke Pulau Egghead untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk untuk bertanya apakah ada cara untuk mengembalikan ayahnya seperti semula. Dan pada saat itu, para penjaga melihat mereka berdua. Namun Sabo menggendong Bunny bisa langsung bersembunyi di bagian langit-langit ruangan. Dan di sini Sabo mendengar percakapan menarik dari para penjaga, di mana ketika kehilangan jejak Sabo dan Bunny, para penjaga berkata, "Kau tahu, kamu mungkin bisa salahkan ini karena hal itu." Yaitu mereka semua pergi menghilang gara-gara melihat hal itu, yaitu melihat ruang legenda berhantu. Mendengar hal ini, Sabo pun terlihat serius memikirkan hal itu. Lalu setelahnya, Sabo memberitahukan Bunny tentang arah menuju Pulau Egghead. Mendapatkan perlakuan seperti ini, Bunny pun berkomentar, "Ini sedikit aneh melihat pasukan revolusi yang radikal bertingkah ramah." Kemudian panel berpindah pada ruangan tahta kosong berada. Di sana telah ada Gorosei dan Raja Cobra. Gorosei berkata, "Raja Cobra dari kerajaan Alabasta, apa yang ingin kau tanyakan?" Lalu Cobra pun mulai berbicara, "Mungkin aku harus mulai dari awal. Sebagaimana kau ketahui, organisasi yang dikenal dengan pemerintah dunia terbentuk dari 800 tahun yang lalu di saat 20 raja berbeda berkumpul bersama. Semua keluarganya pindah ke Marijoa untuk hidup dalam satu klan dan dikenal sebagai Ternobito. Mereka yang bertanggung jawab atas penciptaan dunia dan dengan itu mereka telah menguasai ciptaan mereka sejak saat itu. 20 orang di antara mereka dianggap setara. Dan untuk memastikan tidak ada salah satu diktator yang akan melebihi di antara mereka, mereka memasang singgasana kosong. Masing-masing dari mereka menempatkan senjata di sekitar singgasana itu untuk melambangkan sumpah mereka yang tak akan pernah mencoba menduduki singgasana itu. Di saat yang bersamaan, keluarga kerajaan baru dipilih dengan hati-hati untuk melanjutkan memimpin negara yang tak bisa lagi diduduki oleh sang penemu. Dan para keluarga kerajaan itu masih berkuasa hingga saat ini. Untuk memastikan pergantian yang lancar, semua hal yang menyebutkan kekuasaan dinasti sebelumnya akan dihilangkan dari tiap negara penemu masing-masing. Namun ada satu pengecualian, yaitu kerajaan Alabasta. Pemimpin saat itu adalah Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Walau namanya diabadikan menjadi salah satu dari 20 penemu, dia tetap tidak menjadi Ternobito.
Malah dia kembali ke Arabasta untuk melanjutkan kepemimpinannya. Yang itulah sebabnya keluarga Nefertari masih bertindak sebagai penguasa. Hal ini juga mengartikan bahwa hanya ada 19 senjata yang pernah ditaruh di singgasana kosong itu. Mendengar semua ocehan itu, Gorosei berkomisi besar pun berkomentar, "Memang begitu, tapi apa sebenarnya maksudmu?" Cobra pun melanjutkan lagi, "Aku sudah meneliti semua naskah kuno kerajaanku, tapi sejauh yang ku tahu, semua tulisan mencatat periode setelah abad kekosongan memiliki satu kesamaan. Nama sang ratu tak pernah disebutkan sekalipun, dan dengan nuansa menuduh panel pun digambarkan sosok Gorosei dengan background putih polos." Lalu Cobra pun berkata kembali, "Tampaknya Ratu Lily tak pernah berhasil sampai ke Arabasta. Dengan beban kepemimpinan jatuh pada saudara laki-lakinya. Apa kalian punya catatan akan bagaimana nasib Lily?" Lalu Gorosei Saturn berkomentar, "Jujur saja 800 tahun adalah waktu yang sangat lama. Memang benar kalau dari 20 keluarga, garis Nefertari tak bergerak di sini. Namun diyakini kalau sang ratu kembali ke negaranya setelah keputusan itu. Maaf, tapi sayangnya, detil soal tujuan dan perjalanannya telah hilang dari sejarah. Kami sama sekali tidak tahu." Dan dengan menariknya, semua percakapan tadi didengar oleh Im Sama melalui denden musi yang ada di depan itu. Dan Cobra yang mendapatkan jawaban seperti itu berekspresi tidak puas. Lalu Cobra melanjutkan perkataannya, "Kalau begitu apa arti Namadi?" Mendengar pertanyaan ini, para Gorosei pun terkejut. Bahkan beberapa dari mereka sangat terlihat berekspresi marah. Lalu Gorosei botak berkomentar, "Kenapa kau bertanya seperti itu?" Dan Cobra melanjutkan perkataannya lagi, "Kenyataannya ada sebuah surat pendek ditulis oleh sang ratu. Telah diwariskan turun-temurun dari berbagai generasi." Namun belum Cobra menyelesaikan perkataannya, panel pun berpindah ke tempat yang lain, yaitu lapangan umum Istana Pangea. Kondisi yang terjadi di sana atas perintah dari Ternubito Carlos, Kuma terlihat telah mengikat putri Shirahoshi. Lalu ketiga kakak dari Shirahoshi yang berniat menyelamatkan Shirahoshi itu dihalang oleh serangan Bim Kuma. Di sisi lain, terlihat Rebecca datang dengan pengawalnya, yaitu Sai dan Leo serta Ternubito Miosgar. Di sini saya bertanya kepada Ternubito Miosgar, "Hai Miosgar, aku boleh pukul dia kan?" Lalu Miosgar pun menjawab, "Silakan, aku yang akan bertanggung jawab." Di sisi lain, Ternubito Miosgar mengingatkan Fukaboshi sebagai anggota kerajaan untuk menahan diri dan berlaku sopan. Mendengar hal itu, Fukaboshi pun kesal dan berkata, "Apa bedanya Miosgar? Kita tak bisa diam saja membiarkan dia memperlakukan adik kita seperti itu." Lalu Miosgar berkata, "Kabur lebih mudah dilakukan oleh mereka yang tak punya negara yang harus dicemaskan." Lalu bersamaan dengan perkataan itu, Sai dan Leo melompat ke arah Ternubito Carlos dan memberikan serangan telak di kepala Ternubito Carlos. Semua orang yang ada di sana pun terkejut karena serangan tersebut memungkinkan untuk membunuh Ternubito Carlos. Dan di sisi lain, Kuma yang telah bersiap melakukan serangan Bim pun ditahan oleh Morley yang muncul secara tiba-tiba. Morley berkata, "Berhenti membuli, Kuma-chan. Kau tak perlu mendengarkan perintah siapapun lagi, oke? Ayo kita pulang bersama." Bersamaan dengan itu, Karasu pun datang dan memberikan kunci yang telah didapat dari Sabo. Dan setelah itu, Morley pun langsung mengajak Kuma dan Karasu untuk turun ke bawah tanah. Kemudian panel berpindah lagi ke dalam ruangan tahta kosong. Secara mengejutkan, Im Sama terlihat sedang menaiki tangga yang ada di sana. Gorosei yang melihat hal itu pun berkata, "Im Sama, Raja Cobra masih ada di sini." Dengan ekspresi terkejut pun, Cobra bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu masih dengan siluet, Im Sama berkata, "Lily." Dan setelah itu, Im Sama pun duduk di singgasana kosong itu tanpa sedikit pun ragu. Chapter 1084 selesai sampai di sini. Chapter yang sungguh gila. Kita mendapatkan fokus cerita yang cukup panas dalam kastil Marijoa tentang misteri sejarah 800 tahun kekosongan
dan percobaan pembunuhan Ternyubito. Dengan membaca chapter ini, mungkin banyak nakama yang langsung berpikiran bahwa mungkin mantan Ratu Lily adalah sosok Im Sama yang saat ini kita kenal. Apakah mungkin juga ada kemungkinan bahwa sosok Ratu Lily telah dibunuh oleh Im Sama pada waktu itu karena suatu alasan? Dan karena dari itu, Im Sama teringat kembali dengan sosok Ratu Lily itu ketika melihat foto dari putri Neve Tarivivi. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskosope dan terima kasih banyak.